Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penentuan harga pokok berdasarkan proses atau proses costing yang terdiri dari kami, Zulia, Farah Dwi Alhidayah, Delia Saski Ananda, dan Puji Lestari. Karakteristik kegiatan produksi berdasarkan proses. Proses produksi membantu dalam menentukan cara terbaik dan menghitung biayanya. Sebagai contoh, penghilangan minyak BP di Wheating, Indiana dapat memproses sampai 400.000 barel minyak mentah per hari. 1 barel minyak mentah disuling menjadi sejumlah produk yang berbeda, seperti bensin, minyak pemanas, gemuk, dan aspal. Dalam situasi tersebut, sebagian besar produk yang sejenis melalui sejumlah proses yang identik. Karena setiap produk dalam lini produk melalui proses yang menerima dosis bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang sama, maka tidak perlu mengakumulasikan biaya-biaya berdasarkan batch, seperti dilakukan oleh sistem penentuan harga pokok berdasarkan pesanan. Sebaliknya, biaya-biaya diakumulasikan oleh proses. Penentuan harga pokok berdasarkan proses berjalan dengan baik saat produk-produk yang relatif homogen melalui serangkaian proses dan menerima jumlah biaya produksi yang sama. Perhatikan lingkungan penentuan harga pokok-pokok di Health Plan National Supplements, sebuah perusahaan yang memproduksi mineral, herbal, dan vitamin. Herbland menggunakan 3 proses berikut, yaitu ada pencampuran dan pengambilan, kemudian pengapsulan, dan yang terakhir ada pembotolan. Selanjutnya adalah jenis-jenis proses. Yang pertama ada pemrosesan sekuensial, yaitu mengharuskan semua unit melalui satu proses sebelum dapat dikerjakan dalam proses berikutnya secara berurutan. Simak tabel warna hijau yang dimulai dari pencampuran, pengapsulan, pembotolan, kemudian barang jadi. Oleh karena itu, dalam sebuah perusahaan yang berdasarkan proses, seluruh unit biasanya akan melalui beberapa departemen, di mana setiap departemen atau proses membawa sebuah produk satu langkah lebih dekat ke penyelesaian. Dalam setiap departemen, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead mungkin diperlukan. Setelah sebuah proses tertentu terselesaikan, barang telah selesai, sebagian dipindahkan ke departemen berikutnya. Setelah melalui departemen akhir, barang-barang dinyatakan selesai seluruhnya dan dipindahkan ke gudang penyimpanan. Untuk pemrosesan yang kedua, yaitu adalah pemrosesan paralel. Apa sih pemrosesan paralel? Yaitu pola pemrosesan yang lain yang mengharuskan 2 atau lebih proses sekuensial untuk menghasilkan barang jadi. Misalnya, perusahaan membuat hard disk drive untuk komputer pribadi. Dalam satu rangkaian proses, write head dan cartridge disk drive diproduksi, dirakit, dan diujikan. Dalam rangkaian proses kedua, papan sirkuit yang terletak diproduksi dan diujikan. 2 subkomponen utama ini kemudian dirakit menjadi satu di proses terakhir. Kalian juga dapat menyimaknya pada tabel dengan tulisan ber-highlight warna orange. Bagaimana arus biaya melalui akun-akun dalam penentuan harga pokok proses? Tidak beda jauh dengan harga pokok pesanan, namun tetap ada yang berbeda loh. Apa sih perbedaannya? Dalam sistem penentuan harga pokok proses, setiap departemen produksi memiliki akun barang dalam proses sendiri. Saat barang-barang telah selesai dalam satu departemen, kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya. Biaya yang dilampirkan ke barang-barang yang dipindahkan juga dipindahkan ke departemen berikutnya. Terus biaya tanpa persediaan barang proses. Mengapa? Dalam penentuan harga pokok proses, setiap departemen atau proses mengakumulasikan biayanya dalam sebuah akun barang dalam proses.
Saat pekerjaan terselesaikan dalam sebuah proses, unit-unit biaya yang terkait dipindahkan ke departemen berikutnya. Biaya-biaya dipindahkan dengan mendebit akun barang dalam proses dari departemen yang menerima unit dan mengkredit akun barang dalam proses dari departemen yang memindahkan. Mengakumulasikan biaya dalam laporan produksi. Laporan produksi adalah sebuah dokumen yang mengikhtisarkan aktivitas produksi yang terjadi dalam sebuah departemen pemrosesan untuk suatu periode waktu tertentu. Laporan produksi memberikan informasi tentang unit fisik yang diproses dalam sebuah departemen dan biaya-biaya produksi yang menyertainya. Oleh karena itu, laporan produksi dibagi dalam bagian-bagian berikut. Yang pertama, bagian informasi unit, yaitu bagian informasi unit memiliki dua pembagian utama lagi. Yang pertama unit untuk dipertanggungjawabkan, dan yang kedua adalah unit yang dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah bagian informasi biaya. Bagian informasi biaya memiliki dua pembagian utama lagi, yaitu biaya untuk dipertanggungjawabkan dan biaya yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah perusahaan manufaktur dan jasa. Setiap produk atau jasa yang pada dasarnya bersifat homogen dan diproduksi secara berulang-ulang dapat memperoleh manfaat dari pendekatan penentuan harga pokok proses. Mari kita lihat 3 kemungkinan, yaitu perusahaan manufaktur dan jasa dengan orientasi just in time atau JIT, dan perusahaan manufaktur tradisional. Untuk yang pertama yaitu adalah perusahaan jasa. Contoh, sebuah batch yang berisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak dapat saja baru sebagian yang terselesaikan pada akhir periode. Namun, banyak jasa diberikan dengan sangat cepat sehingga tidak ada persediaan barang dalam proses. Pembersihan gigi, pemakaman, operasi bedah, pembersihan karpet adalah beberapa contoh di mana persediaan barang dalam proses pada dasarnya tidak ada. Oleh karena itu, penentuan harga pokok proses untuk jasa relatif sederhana. Total biaya untuk sebuah periode dibagi dengan jumlah jasa yang disediakan menghasilkan biaya per unit. Maka rumusnya adalah biaya per unit sama dengan total biaya sebuah periode dibagi jumlah jasa yang disediakan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan manufaktur menggunakan JIT. Di banyak perusahaan yang menggunakan JIT, sel-sel kerja atau work cells dibentuk untuk memproduksi sebuah produk atau merakitnya dari awal sampai akhir. Biaya-biaya dikumpulkan oleh sel untuk sebuah periode waktu dan output dari sel diukur untuk periode waktu yang sama. Biaya per unit dihitung dengan membagi biaya yang dikeluarkan pada sebuah periode waktu dibagi dengan output yang dihasilkan pada periode waktu yang sama. Maka rumusnya adalah biaya per unit sama dengan total biaya untuk sebuah periode dibagi total output dari sebuah periode. Yang terakhir adalah manufaktur tradisional. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan manufaktur tradisional dapat memiliki persediaan barang dalam proses awal dan akhir dalam jumlah yang besar. Hal ini menyebabkan kerumitan dalam penentuan harga pokok proses karena beberapa faktor seperti adanya persediaan barang dalam proses awal dan akhir, serta pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam memperlakukan biaya persediaan awal. Selanjutnya adalah pengaruh persediaan barang dalam proses pada penentuan harga pokok proses. Dalam penentuan harga pokok proses,
unit produksi ekuivalen. Apa itu? Jadi ketika barang dalam proses akhir belum selesai proses produksinya, oleh karena itu sebuah unit yang telah selesai dan dipindahkan selama sebuah periode tidak sama atau ekuivalen. Jadi ekuivalen tidak sama dengan sebuah unit yang ada dalam persediaan barang dalam proses akhir, dan biaya yang dilampirkan kepada dua unit tersebut harusnya berbeda. Dalam menghitung biaya per unit, output dari sebuah periode harus didefinisikan. Nah, ini ada rumus menghitung unit ekuivalen, yaitu unit selesai ditambah dengan unit pada barang dalam proses akhir dikali presentasi penyelesaian. Untuk menghitung biaya per unitnya, total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Sekarang kita masuk ke contoh mengukur output dan membebankan biaya tanpa barang dalam proses awal. Ini ada informasi atau soalnya biaya produksi dalam sebuah periode adalah $11.500, yang dipindahkan keluar 1.000 unit, PDP akhir 600. Nah, ini diminta untuk menghitung biaya per unit dan biaya dari barang yang dipindahkan keluar dan biaya dari PDP akhir. Untuk menghitungnya, rumusnya seperti pada slide sebelumnya, yaitu menghitung per unit ekuivalen itu total biaya dibagi unit ekuivalen. Untuk menghitungnya, jadi $11.500 dibagi 1.150 unit ketemu $10 itu biaya per unit ekuivalen. Dua metode memperlakukan persediaan barang dalam proses akhir. Ini ada metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO. Yang rata-rata tertimbang itu dengan menggabungkan biaya persediaan awal dan pekerjaan yang dilakukan dengan biaya pekerjaan yang dilakukan dengan biaya dan pekerjaan periode terkini untuk menghitung biaya per unit periode. Sedangkan yang FIFO itu dengan memisahkan pekerjaan dan biaya dari unit ekuivalen dalam persediaan awal dari pekerjaan dan biaya dari unit ekuivalennya diproduksi selama periode terkini. Untuk kali ini kita fokus ke yang metode rata-rata tertimbang. Ini contoh soal untuk menentukan harga pokok dengan metode rata-rata tertimbang. Soalnya ada ini produksi unit dalam proses 1 Juli 75% selesai 20.000 galon. Ini selesai dan dipindahkan keluar 50.000 galon. Kemudian unit dalam proses ada 10.000 galon. Biaya kemudian diminta untuk menghitung output bulan Juli dan biaya ke unit dipindahkan keluar dan barang dalam proses akhir dengan menggunakan rata-rata tertimbang. Oke. Jadi untuk menghitungnya, total biaya produksi kita lihat dulu, itu rumusnya biaya barang dalam proses awal ditambah biaya bulan Juli. Ketemunya 3.505 ditambah 10.000, 125 ketemunya $13.650. Kemudian untuk biaya per unit ekuivalen itu 13.650 dari total biaya produksi tadi dibagi dengan 52.500 itu unit ekuivalen, ketemu $0,26 biaya per unit ekuivalen. Jadi itu yang dipindahkan keluar ada 13.000, barang dalam proses akhir ada 650 dan di total menjadi $13.650. Selanjutnya ada 5 langkah dalam penyusunan laporan produksi. Jadi dalam penyusunan laporan produksi itu kita yang pertama analisis arus fisik dulu, kemudian penghitungan unit ekuivalen, penghitungan biaya per unit, penilaian persediaan, dan rekonsiliasi biaya. Mari kita bahas bersama. Oke, ini langkah yang pertama, analisis arus fisik. Tujuannya untuk menelusuri unit produksi secara fisik. Unit fisik itu adalah unit yang berada dalam setiap tahapan penyelesaian. Rumusnya,
Unit yang dimulai dan diselesaikan itu total unit yang selesai dikurangi unit pada barang dalam proses awal. Untuk unit yang dimulai itu unit yang dimulai dan diselesaikan dikurangi unit pada barang dalam proses. Ini ada contoh soalnya. Ada unit dalam proses sekian yang diminta untuk menyusun daftar arus fisik. Sebelumnya kita cari dulu ini, kita masukkan rumus-rumusnya sesuai ini, kita masukkan angka-angkanya dan ketemu unit yang dimulai dan diselesaikan ada 30.000 dan unit yang dimulai ada 40.000. Setelah ketemu, baru kita membuat daftar arus fisik. Formatnya seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya atau langkah 2, perhitungan unit ekuivalen. Ini perhitungannya, angka-angka ini didapat dari slide sebelumnya ya teman-teman, yang pas tadi menghitung rata-rata tertimbang tadi. Ini yang pertama dari situ, kalau mau dilihat di slide tersebut. Jadi waktu pada bulan Juli itu diukur 52.000 unit. 50.000 unit selesai dan dipindahkan keluar, dan 2.500 itu ekuivalen unit dari persediaan akhir 10.000 dikali 15%, bla 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 bla. Jadi perhitungan unit ini, metode rata-rata tertimbang memperlakukan unit dalam persediaan awal seakan-akan dimulai dan diselesaikan selama bulan terkini. Hal ini menyebabkan daftar unit ekuivalen menunjukkan total unit yang telah selesai. Langkah 3, perhitungan biaya per unit. Biaya produksi bulan Juli diperlukan untuk menghitung biaya per unit. Metode rata-rata tertimbang memasukkan biaya produksi yang terkait dengan unit-unit pada barang dalam proses awal dan menghitung biayanya seakan-akan terjadi pada bulan Juli. Untuk rumus menghitung biaya produksi bulan Juli itu BDP awal ditambah biaya yang ditambahkan pada bulan Juli ketemu $13,65. Selanjutnya, biaya produksi yang dibawa dari periode sebelumnya diperlakukan seakan-akan sebagai biaya periode terkini. Biaya per unit untuk bulan Juli dihitung sebagai berikut. Itu jadinya 13.650 dibagi 52.500 ketemunya $0,26. Itu biaya per unit. Angka 4, penilaian persediaan. Dengan menggunakan biaya per unit tadi pada langkah 3 yang ketemunya 0,26, maka nilai persediaan itu mencarinya dengan cara biaya barang yang dipindahkan ke Departemen Pengabsulan adalah 13.000 karena dari perhitungan 50.000 dikali $0,26 per unit. Terus biaya dari barang dalam proses akhir adalah $650 dari 2.500 dikali dengan $0,26 per unit. Penilaian persediaan sudah diketahui tadi pada langkah 4. Langkah selanjutnya adalah rekonsiliasi biaya. Jadi memang ini langkah-langkahnya itu bertahap ya teman-teman. Urut dari langkah 1 sampai langkah terakhir ini, langkah 5. Ini untuk rekonsiliasi biaya, formatnya seperti ini. Kita mencari total biaya produksi yang dibebankan ke persediaan. Ada barang yang dipindahkan keluar, barang dalam proses akhir, total biaya yang dipertanggungjawabkan ketemu $13.400, dan biaya produksi untuk dipertanggungjawabkan. Itu ada barang dalam proses awal, ada yang dikeluarkan selama periode ini dan ketemu $13.650 juga. Jadi memang ini untuk total biaya yang dipertanggungjawabkan dan total biaya untuk dipertanggungjawabkan itu harus sama. Karena ini digunakan untuk memeriksa apakah biaya untuk dipertanggungjawabkan tepat sama dengan yang dibebankan ke persediaan. Ingat teman-teman, total biaya yang dibebankan ke barang yang dipindahkan keluar dan ke barang dalam proses akhir harus sama dengan total biaya barang dalam proses awal dan biaya produksi yang dikeluarkan selama periode terkini.
sudah dijelaskan tadi cara menyusun laporan produksi dari langkah 1 sampai 5, dan beginilah formatnya teman-teman laporan produksi. Ini pertama pastinya ya kopnya, kop perusahaan, health plan company, dan departemen campuran. Ini tadi yang sudah kita hitung di arus fisik. Di sini ada arus fisik, kemudian unit ekuivalen, biaya untuk dipertanggungjawabkan dan yang dipertanggungjawabkan. Jadi memang laporan produksi ini tadi cara menyusunnya harus ikut dari langkah 1 sampai 5 dan jadilah seperti ini. Oke, sekarang kita evaluasi metode rata-rata tertimbang. Ini memiliki keunggulan. Keunggulannya itu mudah, karena dengan memperlakukan unit barang dalam proses awal sebagai bagian dari periode terkini, seluruh unit ekuivalen menjadi bagian dalam kategori yang sama saat menghitung biaya per unit. Dan kelemahannya ini kurangnya akurasi dalam perhitungan biaya per unit untuk output periode terkini dan untuk unit-unit pada barang dalam proses awal. Jadi kalau ada perusahaan yang menginginkan akurasi tinggi atau lebih, disarankan untuk menggunakan metode LIFO karena akurasinya lebih tinggi. Itu kelemahan dan keunggulan dari metode rata-rata tertimbang. Member ganda, akuntansi untuk produksi dalam penentuan harga pokok proses dibuat menjadi lebih rumit dengan pembebanan input-input produksi yang tidak seragam dan kehadiran departemen pemrosesan yang lebih dari satu. Dalam hal ini terdapat dua perhitungan. Yang pertama yaitu menghitung unit ekuivalen, biaya per unit, dan menilai persediaan dengan input yang tidak seragam. Yang kedua, menghitung daftar arus fisik, unit ekuivalen, dan biaya per unit dengan barang yang diterima dari departemen sebelumnya. Pembebanan input produksi yang tidak seragam atau tidak merata. Sebagai contoh, perbedaan di 3 departemen head blend. Di departemen pencampuran dan pengapsulan, semua bahan baku ditambahkan pada awal proses. Namun, di departemen pembotolan, bahan baku ditambahkan pada awal memasukkan kapsul dan botol, dan pada akhir yaitu tutup botol dan kardus. Barang dalam proses di departemen pencampuran adalah 50% dari sisi input konversi dan 100% selesai dari sisi bahan baku. Namun, barang dalam proses di departemen pembotolan 50% selesai dari sisi konversi akan menjadi 100% selesai dari sisi botol dan kapsul yang diterima, tetapi 0% selesai dari sisi tutup botol dan kardus. Persentase angka penyelesaian yang berbeda untuk input-input bahan baku memunculkan permasalahan dalam perhitungan unit ekuivalen, biaya per unit, dan penilaian barang dalam proses akhir. Yang pertama yaitu menghitung unit ekuivalen, biaya per unit, dan menilai persediaan dengan input yang tidak seragam. Jika bahan baku ditambahkan pada awal atau akhir proses, maka akan ada persentase penyelesaian yang berbeda untuk biaya bahan baku dan konversi. Biasanya biaya konversi ditambahkan secara seragam dan bahan baku ditambahkan pada titik diskrit dalam proses produksi. Dengan mengasumsikan konversi kurang dari 100% pada satu titik waktu, maka bahan baku yang ditambahkan pada awal adalah 100% selesai dan bahan baku yang ditambahkan pada akhir memiliki tingkat penyelesaian sebesar 0%. Oleh karena itu, unit ekuivalen dihitung untuk setiap jenis input dan biaya per unit dihitung untuk setiap input. Untuk menghitung biaya per unit, masing-masing kelompok juga mensyaratkan bahwa biaya dihitung berdasarkan kelompok input. Metode rata-rata tertimbang. Contoh soal, Departemen Pencampuran head blend memiliki data berikut untuk bulan September. Untuk produksi, unit dalam proses pada tanggal 1 September 50% selesai, yaitu sebanyak 10.000 unit. Unit selesai dan dipindahkan keluar sebanyak 60.000 unit. Unit dalam proses 30 September 40% selesai sebanyak 20.000 unit. Untuk biaya barang dalam proses 1 September untuk bahan baku yaitu sebesar $1.600, biaya konversi 200 sehingga totalnya adalah $1.800. Sedangkan biaya saat ini pada bahan baku yaitu sebesar $12.000, biaya konversi 3.200 sehingga totalnya adalah $15.200. Diminta hitunglah langkah 2 sampai 4 dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Solusi. Yang pertama, untuk langkah 2, perhitungan unit ekuivalen pembebanan yang tidak seragam.
Unit yang selesai pada bahan baku yaitu sebesar 60.000 unit dan konversi juga 60.000 unit. Ditambahkan unit pada barang dalam proses akhir dikalikan persentase penyelesaian. 20.000 dikali 100% yaitu sebanyak 20.000 unit pada bahan baku, kemudian 20.000 dikali 40% yaitu sebanyak 8.000 pada konversi, sehingga unit output ekuivalen pada bahan baku jumlahnya adalah 80.000 unit, sedangkan konversi yaitu 68.000. Yang kedua, langkah 3, perhitungan biaya per unit. Biaya bahan baku per unit sama dengan $1.600 ditambah $12.000 dibagi 80.000 unit sama dengan 0,17 dolar. Biaya konversi per unit sama dengan $200 dikali $3.200 dibagi 68.000 unit sama dengan 0,05 dolar. Total biaya per unit sama dengan biaya bahan baku per unit ditambah biaya konversi per unit sama dengan 0,17 dolar ditambah 0,05 dolar sama dengan 0,22 dolar per unit yang telah selesai. Kemudian yang ketiga, langkah 4, penilaian barang dalam proses akhir dan barang yang dipindahkan keluar. Biaya dari barang dalam proses akhir adalah sebagai berikut. Bahan baku yaitu 0,17 dolar dikalikan 20.000 unit sama dengan 3.400 dolar, sedangkan konversi 0,05 dolar dikali 8.000 unit sama dengan 400, sehingga total biaya yaitu 3.800 dolar. Penilaian atas barang yang dipindahkan keluar. Biaya dari barang yang dipindahkan keluar sama dengan 0,22 dolar dikali 60.000 unit sama dengan 13.200. Setelah kita menghitung tadi, kita dapat menyusun laporan produksi menggunakan metode rata-rata tertimbang. Pada laporan produksi Departemen Pencampuran terdapat informasi mengenai unit dan biaya. Yang pertama, informasi unit yaitu unit pada barang dalam proses awal sebesar 10.000 unit, unit yang dimulai sebesar 70.000 unit, sehingga total unit untuk dipertanggungjawabkan adalah 80.000 unit. Sedangkan unit yang selesai sebesar 60.000 unit, kemudian unit pada barang dalam proses akhir sebanyak 20.000 unit, sehingga total unit yang dipertanggungjawabkan adalah sejumlah 80.000 unit. Sedangkan untuk unit ekuivalen, unit yang selesai pada bahan baku yaitu sebesar 60.000 unit, sedangkan pada konversi juga 60.000 unit. Unit pada barang dalam proses akhir pada bahan baku sebanyak 20.000 unit dan konversi 8.000 unit, sehingga total unit ekuivalen pada bahan baku 80.000 unit, sedangkan konversi yaitu 68.000 unit. Sedangkan untuk informasi biaya, barang dalam proses awal pada bahan baku sebesar $1.600, konversi $200, sehingga totalnya adalah $1.800. Yang dikeluarkan pada periode ini sesuai yang ada di soal, yaitu pada bahan baku 12.000, konversi 3.200, sehingga totalnya adalah 15.200. Total biaya untuk dipertanggungjawabkan pada bahan baku yaitu sebesar $13.600, konversi $3.400, sehingga totalnya adalah $17.000. Sedangkan biaya per unit ekuivalen pada bahan baku 0,17 dolar, konversi 0,05 dolar, kemudian totalnya adalah 0,22 dolar. Biaya yang dipertanggungjawabkan, barang yang dipindahkan keluar 0,22 dolar dikali 60.000 unit, sehingga di unit yang dipindahkan keluar itu 13.200 dolar, sehingga totalnya adalah 13.200 dolar. Barang dalam proses akhir bahan baku 0,17 dikali 20.000 menghasilkan 3.400 dolar, sehingga totalnya adalah 3.400 dolar. Kemudian konversi 0,05 dolar dikali 8.000, sehingga totalnya barang dalam proses akhir yaitu 400, sehingga total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah yang dipindahkan keluar yaitu sebesar 13.200 dolar, barang dalam proses akhir 3.800 dolar, sehingga total seluruhnya adalah 17.000 dolar. Departemen lebih dari satu. Dalam proses produksi, beberapa departemen menerima barang-barang yang selesai sebagian dari departemen-departemen sebelumnya. Pendekatan yang umumnya dilakukan adalah memperlakukan barang yang diterima dari departemen sebelumnya atau transfer input sebagai kelompok bahan baku yang terpisah saat menghitung unit ekuivalen. Oleh karena itu, departemen yang menerima barang yang dipindahkan ke dalam akan memiliki 3 kelompok input, yaitu yang pertama, 1 untuk bahan baku yang diterima dari departemen sebelumnya, yang kedua,
1 untuk bahan baku yang ditambahkan, dan ketiga yaitu 1 untuk biaya konversi. Yang kedua yaitu menghitung daftar arus fisik, unit ekuivalen, dan biaya per unit dengan barang yang diterima dari departemen sebelumnya. Barang yang diterima dari departemen sebelumnya mewakili bahan baku yang ditambahkan pada awal proses untuk departemen yang menerima barang ini. Unit yang diterima menjadi unit yang dimulai untuk departemen berikutnya, dan biaya dari bahan baku yang diterima dari departemen sebelumnya adalah biaya dari barang yang dipindahkan keluar untuk departemen yang memindahkannya. Terakhir, bahan baku yang diterima dari departemen sebelumnya diperlakukan sebagai kelompok bahan baku tersendiri untuk perhitungan unit ekuivalen. Contoh soal perhitungan dalam penentuan harga pokok proses saat terdapat barang yang diterima dari departemen sebelumnya. Untuk bulan September, Departemen Pengapsulan Headblend memiliki 15.000 unit dalam persediaan awal atau dengan biaya dari departemen sebelumnya sebesar $3.000 dan menyelesaikan 70.000 unit selama bulan September. Selanjutnya, Departemen Pencampuran menyelesaikan dan memindahkan 60.000 unit dengan total biaya sebesar $13.200. Diminta 1. Buatlah daftar arus fisik dengan barang yang diterima dari departemen sebelumnya. Yang kedua, hitunglah unit ekuivalen untuk kelompok barang yang diterima dari departemen sebelumnya. Yang ketiga, hitunglah biaya per unit dari kelompok barang yang diterima dari departemen sebelumnya. Solusi yang pertama, dalam penyusunan daftar arus fisik untuk departemen pengapsulan harus diperhatikan bahwa departemen pengapsulan terpisah dari departemen pencampuran. Unit untuk dipertanggungjawabkan, unit pada barang dalam proses sebanyak 15.000, unit yang diterima dari departemen sebelumnya 60.000, sehingga total unit untuk dipertanggungjawabkan adalah 75.000 unit. Unit untuk dipertanggungjawabkan, unit yang selesai dan dipindahkan keluar, dimulai dan diselesaikan sebanyak 55.000, dari barang dalam proses awal 15.000, unit pada barang dalam proses akhir sebanyak 5.000, sehingga total unit yang dipertanggungjawabkan adalah 75.000 unit. Yang kedua, unit ekuivalen hanya untuk kelompok barang yang diterima dari departemen sebelumnya. Barang yang diterima dari departemen sebelumnya, unit yang diselesaikan yaitu sebanyak 70.000 unit, ditambah unit pada barang dalam proses akhir dikali persentase penyelesaian yaitu 5.000 dikali 100% sama dengan 5.000, sehingga unit output ekuivalen sejumlah 75.000 unit. Yang tiga, untuk memperoleh biaya per unit kelompok barang yang diterima dari departemen sebelumnya, kita tambahkan biaya unit yang diterima dari departemen pencampuran pada bulan September ke biaya barang yang diterima dari departemen sebelumnya pada barang dalam proses awal dan membaginya dengan unit ekuivalen barang yang diterima dari departemen sebelumnya. Biaya per unit atau kelompok barang dari departemen sebelumnya adalah sama dengan $13.200 ditambah $3.000 dibagi 75.000 unit sama dengan $16.200 dibagi 75.000 unit sama dengan $0,216. Dengan metode penentuan harga pokok proses FIFO, unit ekuivalen dan biaya produksi pada barang dalam proses awal dikeluarkan dari perhitungan biaya per unit periode terkini. Metode ini mengakui biaya dan pekerjaan yang dibawa periode sebelumnya menjadi bagian periode tersebut. Perbedaan metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO. Metode rata-rata tertimbang, perubahan terjadi pada harga input produksi dari suatu periode ke periode selanjutnya. Sedangkan FIFO menghasilkan biaya per unit yang lebih akurat, artinya pengendalian biaya, penetapan harga, dan lain-lainnya itu lebih baik. Karena FIFO mengeluarkan pekerjaan dan biaya dari departemen sebelumnya, diperlukan untuk membuat dua kelompok unit-unit yang telah selesai. Yang pertama, unit-unit pada barang dalam proses awal mengasumsikan bahwa unit pada barang dalam proses awal diselesaikan terlebih dahulu sebelum unit-unit baru mulai dikerjakan. Kedua, unit yang dimulai dan diselesaikan selama periode terkini. Selanjutnya, contoh metode FIFO bisa kita baca di sini. Petunjuknya, kemudian ada informasi mengenai produksi dan biaya, di mana unit dalam proses per 1 Juli
sebesar 75%, yaitu 20.000 galon. Kemudian unit selesai dan dipindahkan keluar sebanyak 50.000 galon. Yang ketiga, unit dalam proses per 31 Juli selesai 25%, itu sebesar 10.000 galon. Kemudian biaya barang dalam proses per 1 Juli sebesar $3.525 dan biaya yang ditambahkan selama bulan Juli itu sebesar $10.125. Diminta untuk yang pertama untuk menghitung ukuran output bulan Juli, yang kedua bebankan biaya ke unit yang dipindahkan keluar dari barang dalam proses akhir dengan menggunakan metode FIFO. Di sini sebelahnya terdapat penjelasan atau penyelesaian dari pertanyaan tersebut. Nomor pertama itu output bulan Juli totalnya 60.000 menjadi 37.500 ekuivalen. Kenapa? Karena barang dalam proses awal untuk diselesaikan sebesar 20.000 galon dikali 25% sama dengan 5.000. Kemudian ditambah unit yang dimulai dan diselesaikan itu sebesar 30.000. Ditambah barang dalam proses akhir dimulai tapi belum diselesaikan sebesar 10.000 dikali 0,25% sama dengan 2.500. Ini totalnya adalah 37.500. Yang kedua, biaya untuk bulan Juli bisa kita lihat di sini ya. Biaya dibagi unit sama dengan 0,27. Di sini dipindahkan keluar biaya barang dalam proses awal itu 3.525. Kemudian biaya untuk menyelesaikan barang dalam proses awal 0,7 kali 5.000 yaitu 1.350. Kemudian dimulai dan diselesaikan sebesar 0,27 dikali 30.000 sama dengan 8.100. Kemudian totalnya adalah 12.975. Barang dalam proses akhir itu $0,27 dikali 2.500 yaitu sebesar 675. Jadi total biaya yang dibebankan adalah $13.650. Ada 5 langkah dalam membiayakan produksi. Yang pertama ada analisis arus fisik, yang kedua perhitungan unit ekuivalen, yang ketiga perhitungan biaya per unit, yang keempat penilaian persediaan, dan yang kelima adalah rekonsiliasi. Tujuannya yaitu menelusuri unit produksi fisik yang disajikan dalam arus fisik. Bisa kita lihat contohnya di sebelah ini. Yang kedua, perhitungan unit ekuivalen. Pada metode FIFO, unit ekuivalen pada barang dalam awal proses tidak dihitung sebagai bagian dari total pekerjaan ekuivalen. Hanya pekerjaan ekuivalen yang diselesaikan dalam periode ini yang dihitung. Pekerjaan ekuivalen yang diselesaikan bagi unit dari periode sebelumnya dihitung dengan mengalihkan jumlah unit pada barang dalam proses awal dengan persentase pekerjaan yang masih tersisa. Ini ada contohnya, bisa kita baca dan kita pahami. Sini ada perhitungan biaya per unit. Selanjutnya, ada penilaian ekuivalen, di mana Cornerstone 69 memperlihatkan bahwa nilai FIFO untuk barang dalam proses akhir dan barang yang dipindahkan keluar. Karena semua unit ekuivalen pada barang dalam proses adalah unit yang diproduksi dalam periode terkini. Selanjutnya, rekonsiliasi biaya. Sini ada contohnya yang bisa kita pahami. Setelah dari 5 langkah tadi, kita akan melakukan penyusunan laporan produksi menggunakan metode FIFO, di mana penyusunan laporan produksi ini terdapat 2 bagian, yaitu bagian informasi unit dan bagian informasi biaya. Bagian informasi unit menyajikan daftar arus fisik dan daftar unit ekuivalen. Sedangkan bagian informasi biaya itu terdiri dari biaya untuk dipertanggungjawabkan,
yang terdiri dari perhitungan biaya per unit. Kemudian yang kedua itu biaya yang dipertanggungjawabkan, di mana penilaian barang yang dipindahkan keluar dan barang dalam proses akhir. Berikut ini merupakan contoh dari perhitungan FIFO.